Hari ini, Saudara, mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo tersangka pembunuhan Brigadir Yosua jalani sidang etik Polri. Sidang etik digelar tertutup. Dua perwira tinggi Polri turut jadi saksi dalam sidang etik Verdi Sambo, yaitu mantan Karopaminal Brigjen Hendra Kurniawan dan mantan Karoprovos Brigjen Beni Ali. Kendati digelar tertutup, hasil sidang etik Verdi Sambo akan disampaikan ke publik hari ini. Laksanakan sidang kode etik dengan terperiksa Irjen Pol FS. Bersangkutan hadir di sini. Kemudian pimpinan sidang, Pak Kepala Badan Intelijen. Adapun nanti juga dihadirkan beberapa saksi ya untuk mendalami peran dari Irjen FS terkait peristiwa pidana yang ada di Duren 3. Saksi-saksi tersebut yang nanti akan dihadirkan antara lain ada Brigjen H, kemudian Brigjen B. Kemunculan Verdi Sambo di sidang etik merupakan yang pertama setelah ditetapkan sebagai tersangka. Datang di gedung TNCC Polri sejak pukul 7:30 pagi, Verdi Sambo menggunakan seragam dinas Polri dengan bintang 2 di pundak tanpa tanda kesatuan, juga emblem Polri. Di sidang etik inilah nasib Sambo dalam institusi Polri ditentukan. Personil Brimob bersenjata laras panjang bersiaga di gedung TNCC Polri. Penjagaan dari Brimob dilakukan mulai dari sebelum sidang etik Sambo dimulai. Brimob, Saudara, diperbantukan untuk mengamankan saksi dan terperiksa. Barada Richard Eliezer jadi salah satu saksi yang dihadirkan secara virtual dalam sidang etik Irjen Verdi Sambo di gedung TNCC Mabes Polri. Selain Barada Eliezer, sidang kode etik Polri juga mendatangkan dua tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang lainnya, yakni Bribka Riki Rizal dan sopir keluarga Verdi Sambo, Kuat Maruf. Total ada 15 orang yang bersaksi dalam sidang etik Verdi Sambo hari ini. Dari Patsus Brimob 1 HK, 2 BA, 3 AN, 4 S, 5 BH hadir bersamaan dengan Bapak FS. Kemudian saksi dari Patsus Bareskrim 1 RR, 2 KM, 3 RE. RE hadir melalui Zoom, ya. Sidang etik Irjen Verdi Sambo, Saudara, dipimpin Kabaintelkam Komjen Ahmad Doviri dengan anggota Komisi Kode Etik yakni Ade Irwasum, Komjen Agung Budi Marioto, Kadif Propam Irjen Syahadiantono, Gubernur STIK dan Analisis Kebijakan Utama Bidang Sabara Bahar Kampori Irjen Rudolf Roja. Keluarga Brigadir Yosua yakin Verdi Sambo bersalah dan akan dipecat dari kepolisian sebab Verdi Sambo melakukan tindak pidana pembunuhan hingga menghalangi proses penyelidikan. Keluarga Yosua percaya Polri memberi putusan tepat bagi Verdi Sambo. Iya, memang betul. Pecat ya udah sewajarnya, dari awal dia dipecat karena dia melakukan pembunuhan. Seorang pemimpin itu kan tidak boleh kena pidana. Dia ini kan sudah melakukan kejahatan, merencanakan kejahatan ya, merancang semuanya dan menghalang-halangi penyelidikan. Harusnya dari awal dia sudah harus dipecat. Dengan niat yang murni, saya ingin menyampaikan rasa penyesalan dan permohonan maaf. Penyesalan dan permohonan maaf jadi kalimat pembuka dalam surat yang ditulis tangan langsung oleh tersangka pembunuh Brigadir Yosua, Irjen Verdi Sambo.
Surat ditujukan bagi seluruh anggota Polri, terutama yang terdampak kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Namun, tak ada terselip nama Brigadir Yosua. Dalam surat, Ferdi Sambo juga bilang ia siap bertanggung jawab dan menanggung seluruh akibat hukuman yang dijatuhkan kepada anggota Polri yang terlibat. Hari ini, Irjen Ferdi Sambo untuk pertama kalinya muncul di hadapan publik menjalani sidang etik Polri. Kendati Ferdi sudah mengirim surat pengunduran diri sebagai anggota Polri, namun sidang etik tetap digelar untuk menentukan sanksi bagi Ferdi Sambo. FS sendiri nanti hari Kamis akan dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik untuk keputusannya apakah yang bersangkutan masih bisa menjadi anggota Polri ataupun tidak. Selain dihadapkan dengan ancaman pidana maksimal dalam kasus pembunuhan berencana, Irjen Ferdi Sambo juga terancam dipecat dari institusi Polri. Penegakan hukum, baik pidana maupun etik dalam kasus Ferdi Sambo akan menjadi momentum bagi Polri untuk kembali menjadi marwahnya di mata publik. Tim Liputan, Kompas TV. Perkembangan terkini dari sidang etik mantan Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Alfania Rizky di Mabes Polri. Alfa, sudah sejauh mana proses sidang kode etik bagi Irjen Ferdi Sambo berlangsung sampai dengan sekarang? Audrey dan juga saudara, beberapa waktu lalu majelis sidang ini baru saja menyelesaikan istirahat atau rehat pasca lebih dari 6 jam melaksanakan sidang etik terhadap ex-Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo, di mana tadi disebutkan oleh Kombes Nurul Azizah bahwa dalam sidang pertama sudah diperiksa terhadap 3 saksi dan juga melakukan pembacaan resume terkait dengan kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Irjen Ferdi Sambo. 3 saksi yang sudah diperiksa sebelumnya merupakan 3 tersangka juga yang sudah ditetapkan oleh Polri terkait dengan pembunuhan Brigadir Yosua, yakni ada Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal dan juga Brigadir Richard Eliezer, di mana kedua diantaranya yaitu Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf dihadirkan secara langsung di gedung TNCC Mabes Polri untuk melakukan pemeriksaan di area ruang sidang etik ini. Sedangkan untuk Barada Richard Eliezer ini dilakukan secara virtual atau daring melalui Zoom karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu juga disebutkan ada 12 orang lagi saksi yang akan diperiksa keterangannya atau dimintai keterangannya dalam sidang etik ini untuk menentukan nasib dari Irjen Ferdi Sambo dalam institusi Polri. Tadi disebutkan bahwa Irjen Ferdi Sambo ini sendiri sudah menghadiri ruang sidang sejak pukul 7.30 pagi. Berbarengan juga dengan 15 orang saksi yang juga akan diperiksa hari ini. Dan putusannya juga akan dilakukan hari ini. Dan untuk pernyataan lebih lengkap terkait dengan perkembangan proses persidangan etik terhadap Irjen Ferdi Sambo, berikut saya berikan pernyataan dari Kabag Penom Mabes Polri, Kombes Nurul Azizah. Para saksi yang sudah diperiksa ada 3, yaitu KM, kemudian RR, dan Barada RE. Setelah nanti secara keseluruhan pemeriksaan terhadap para saksi telah dilaksanakan, maka baru akan dilaksanakan pemeriksaan terhadap terduga pelanggar, dan nanti pada akhirnya akan dilaksanakan konpres yang akan disampaikan oleh Bapak Irwasum didampingi oleh Bapak Kadif Humas dan dari Kompolnas. Proses persidangan masih diprediksikan masih sangat panjang karena masih ada 12 saksi yang belum diperiksa, dan setelah pemeriksaan 15 orang saksi nanti akan diperiksa juga pernyataan dari Irjen Ferdi Sambo selaku terlanggar dalam kasus pelanggaran etik yang
diperiksa pada hari ini atau yang disidangkan pada hari ini. Apa saja yang menjadi materi persidangan untuk hari ini? Ada 2 dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ex-Kadif Propam Polri ini. Yang pertama yaitu terkait dengan skenario kematian Brigadir Yosua Huta Barat dan juga perusakan tempat kejadian perkara. Apa sanksinya? Kalau menganut pada Perpol nomor 7 tahun 2022 ada 3 kategori yang kemudian bisa dikenakan kepada Irjen Verdi Sambo. Tetapi yang paling memasuki atau yang paling menguatkan sanksi yang bisa dikenakan kepada Irjen Verdi Sambo ini adalah terkait dengan kriteria pelanggaran berat, di mana di dalamnya ada keterlibatan dari Verdi Sambo dalam proses skenario kematian Brigadir J dan juga perusakan tempat kejadian perkara. Tapi apa sebenarnya peran dari Irjen Verdi Sambo dalam skenario kematian Brigadir Yosua ini yang juga didalami oleh Majelis Sidang Etik dan akan menentukan nasib Irjen Verdi Sambo dalam institusi Polri. Kalau memang terbukti dia melakukan pelanggaran berat, maka sanksi terberatnya adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau pemecatan oleh institusi Polri. Walaupun sebelumnya Irjen Verdi Sambo sendiri sudah mengeluarkan strategi dengan memberikan surat pengunduran diri kepada Kapolri untuk kemudian menghindari adanya pemberhentian tidak dengan hormat. Tetapi tentu saja ini tidak mempengaruhi sama sekali keberlangsungan dari sidang etik karena tidak ada hubungannya dan sidang etik tetap dilangsungkan untuk kemudian menentukan nasib dari Irjen Verdi Sambo dan sanksi apa yang bisa dijatuhkan kepadanya. Audrey. Alfa, yang menarik, Irjen Verdi Sambo juga tetap menggunakan pakaian dinas pada saat menjalani sidang etik. Apakah ini tandanya memang karena Irjen Verdi Sambo belum diputus, padahal dirinya juga sudah menyatakan ia mengundurkan diri? Ya, betul sekali. Walaupun memang sudah melakukan atau memberikan surat pengunduran diri, ini juga menarik mengingat tadi di kehadirannya untuk pertama kali di publik dia mengenakan seragam lengkap dengan lencana gelarnya yaitu Jenderal Bintang 2 dan juga beberapa lencana yang berada di sebelah kirinya. Tetapi yang menarik tidak ada emblem satuan, kemudian tidak ada emblem tidak ada emblem Polri, begitu artinya seragamnya terlihat lebih polos dibandingkan dengan seragam dinas di hari biasa. Ini juga menunjukkan seperti apa keputusan dari Irjen Verdi Sambo untuk memberikan surat pengunduran diri kepada Kapolri. Karena kalau tercantum dalam surat pengunduran dirinya, dalam penutupnya dia juga masih menggunakan gelarnya sebagai Inspektur Jenderal Polri dan juga beberapa gelar lainnya, tetapi memang tidak menunjukkan apa posisinya di satuan karena memang sudah dikeluarkan dari satuannya di Propam Polri. Kemudian hal selanjutnya yang menjadi perhatian dari Polri atau Kapolri sendiri bahwa Kapolri tidak akan memberikan toleransi kepada ex-Kadif Propam ini, dan walaupun dia sudah memberikan surat pengunduran diri tersebut, tetapi surat pengunduran diri tersebut belum bisa ditindaklanjuti karena ada beberapa aturan dan beberapa perhitungan yang harus dikenai kepada Irjen Verdi Sambo. Artinya pengunduran diri tidak bisa dilakukan secara mudah oleh Irjen Verdi Sambo karena sudah menciderai institusi Kepolisian Republik Indonesia. Audrey. Baru 3 orang ditetapkan atau yang diperiksa sebagai saksi dalam sidang etik Irjen Verdi Sambo, tapi dapat dipastikan hari ini keputusannya dalam etik Irjen Verdi Sambo di kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Terima kasih jurnalis Kompas TV Alfania Rizky.